Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Moneko dengan NIM H1101241048. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2024 Universitas Tanjung Pura. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Program ini saya beri nama catatan harian. Langsung saja ke program yang telah saya buat. Oke, ini adalah program keseluruhan yang telah saya buat. Pertama-tama, program ini saya mengimport Haslib, datetime, tabulet, dan juga collection import DQ. Haslib ini untuk saya gunakan pada hash function, datetime ini saya gunakan untuk mengelola tanggal, tabulet ini untuk mengelola table, dan juga collection import DQ ini saya gunakan untuk antrian. Nah, program ini dimulai dengan def hash passport yang gunanya nanti untuk hashing plain text menjadi kode unik. Username dan password ini saya simpan di dalam hash table menggunakan dictionary ini. Nah, pada bagian dev login ini akan menampilkan selamat datang di aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini ketika user menginput username dan password akan dicek di bagian ini. Dan password di sini akan dicek kesesuaiannya. Apakah password ini pada saat di-hashing sama tidak kode uniknya dengan password yang telah di-hashing di bagian ini dan tersimpan dalam program ini. Jika sama, program ini akan menampilkan login berhasil, dan jika tidak akan ditampilkan username atau password salah dan tunjukkan sisa percobaan yang didapat, yaitu 3 kali saja. Jika telah melebihi 3 kali akan ditampilkan Anda telah melebihi batas percobaan login, maka langsung di break. Oke, selanjutnya masuk ke validasi tanggal manual. Pada bagian ini itu memvalidasi apakah input tanggal dari user itu benar sesuai format dan nilai kalender. Formatnya ini yaitu day, strip month, strip year. Di pada bagian ini juga memastikan panjang string itu harus 10 dan posisi ketiga dan keenam adalah strip sesuai dengan format yang telah saya sebutkan tadi. Jika tidak sesuai, dianggap tidak valid. Terus juga memisahkan input berdasarkan strip di sini menjadi 3 bagian, hari, bulan, dan juga tahun. Terus memastikan ketiga bagian adalah angka. Dan selanjutnya, mengubah string yang tadi menjadi integer agar bisa dilakukan operasi matematis di langkah berikutnya. Terus itu memvalidasi bulan berada di antara 1 dan 12, dan juga hari tidak kurang lebih dari 1. Tidak boleh kurang lebih dari 1. Selanjutnya, pada bagian ini, itu menentukan jumlah maksimal hari per bulan dan disimpan di dalam list. Jika tahun kabisa 29 hari, jika bukan kabisa 28 hari. Tahun kabisa terjadi jika jika habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 atau habis dibagi 400. Terus selanjutnya itu memastikan hari tidak melebihi jumlah maksimal hari dalam bulan itu. Misal 31 April, karena April hanya sampai 30 hari saja. Terus selanjutnya itu jika semua validasi dianggap benar, akan dikembalikan tanggal dalam format standar ISO atau year, strip month, strip day. Terus ini saya menggunakan format 04D dan 02D agar selalu tampil 4 digit pada tahun dan 2 digit pada bulan maupun hari. Oke, selanjutnya ini ada dev tampilkan table dan juga dev linear search. Di dev tampilkan table ini saya gunakan pada saat output biar ada table yang rapi agar enak untuk dibaca. Dan juga di sini saya juga menggunakan metode searching yaitu linear search yang nantinya akan mencari catatan saya berdasarkan tanggal atau kata kunci yang ada di judul yang telah saya buat. Dia akan mencari satu persatu catatan yang telah saya buat secara linear, dan kalau ketemu hasilnya akan disimpan lalu ditampilkan dalam berupa list. Selanjutnya ada dev tambah catatan yang gunanya nanti ini untuk membuat catatan baru. Prosesnya itu pengguna diminta menginput tanggal sesuai format yang telah ditentukan dan akan divalidasi dengan fungsi validasi tanggal manual. Jika salah, akan ditampilkan peringatan bahwa format yang telah diinput itu tidak valid atau salah. Gunakan format yang telah ditentukan. Namun jika inputan tanggal itu benar, maka pengguna diminta melanjutkan mengisi judul dan juga isi. Jika selesai, catatan baru ini akan disimpan dalam dictionary utama yaitu catatan dict, dan juga akan disimpan ke dalam undo stack yang nantinya digunakan untuk membatalkan aksi ini. Terus setelah selesai,
Hasil catatan ini akan ditampilkan supaya pengguna tahu bahwa catatan yang telah dia buat itu isinya seperti apa. Selanjutnya ada dev lihat catatan yang fungsinya nanti ini untuk menampilkan catatan yang telah terurut sesuai kemauan pengguna. Nah, di sini pertama, sistem akan mengecek apakah sudah ada catatan atau belum dalam catatan div ini. Jika belum, maka akan ditampilkan bahwa belum ada catatan. Namun jika ada, pengguna diminta menginput apakah catatan ini akan dilihat dengan urutan terlama atau terbaru. Nah, di sini saya menggunakan metode sorting yaitu bubble sort. Nah, di bagian ini sistem akan mengambil semua tanggal dari dictionary dan diurutkan manual menggunakan bubble sort. Terus, format tanggal ini diubah menjadi objek datetime supaya bisa dibandingkan. Terus, setelah tanggal ini diurutkan, sistem ini akan menyusun semua catatan dari satu list, masing-masing berisikan tanggal, judul maupun isi dari catatan itu. Terus, akan ditampilkan catatan itu di dalam sebuah tabel yang rapi agar mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya ada dev cari catatan yang gunanya nanti untuk mencari catatan menggunakan tanggal maupun judul. Di sini jika catatan belum ada akan ditampilkan catatan ini belum ada. Namun jika ada, pengguna diminta menginputkan tanggal atau judul. Nah, nanti akan dicari menggunakan linear search. Dan jika pada pencarian ini tidak ditemukan, akan ditampilkan catatan tidak ditemukan. Namun jika ada, akan ditampilkan dengan tabel agar pengguna tahu dan catatan ini ditampilkan dengan rapi. Selanjutnya ada dev hapus catatan yang fungsinya nanti untuk menghapus catatan yang telah ditambahkan. Alurnya itu pertama, dia akan mengecek catatan di ini ada catatan atau tidak. Jika tidak ada, akan ditampilkan belum ada catatan untuk dihapus. Namun jika ada, semua catatan ini akan dikumpulkan dan diberi nomor urut, lalu diurutkan berdasarkan tanggal. Lalu, saya di sini juga menggunakan tabulet yang gunanya pada saat pengumputan atau di print, list catatan ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi. Nah, terus pengguna juga diminta menginput nomor dari catatan yang ingin dihapus. Terus akan dicek apakah nomor yang diinput ini berupa angka atau tidak. Jika tidak, akan dibatalkan. Terus jika angka ini benar, catatan yang telah dipilih akan dihapus dari dictionary. Terus kalau tanggalnya kosong setelah itu, pastinya key-nya juga akan dihapus. Terus aksi ini akan ditambah ke dalam undo stack yang nantinya bisa dibatalkan. Terus pada bagian ini juga akan ditampilkan catatan mana yang telah dihapus agar pengguna bisa tahu. Selanjutnya ada dev update catatan yang gunanya untuk mengubah atau mengupdate catatan yang telah dibuat sebelumnya. Alurnya ini, program akan mengecek dari catatan div ini sudah ada catatan atau belum. Jika belum, akan ditampilkan bahwa belum ada catatan yang dapat diupdate. Namun jika ada, semua catatan itu akan dikumpulkan dari dictionary dan diberi nomor urut, lalu ditampilkan dalam sebuah tabel yang rapi. Selanjutnya, pengguna diminta menginput nomor dari catatan yang ingin diupdate. Terus, nomor ini divalidasi apakah penginputan ini berupa angka atau tidak. Jika tidak, akan dibatalkan, namun jika iya, akan dilanjutkan. Selanjutnya, pengguna diminta menginput tanggal, judul, maupun isi terbaru. Pengguna juga bisa memilih untuk menginput pada bagian mana yang diinginkan. Setelah selesai menginput, catatan lama ini akan dihapus dan diganti dengan catatan baru yang telah diupdate. Selanjutnya, tindakan update catatan ini akan ditambah ke dalam undo stack yang nantinya bisa di-undo atau bisa dibatalkan tindakannya. Selanjutnya, akan ditampilkan tabel atau catatan yang telah diupdate agar pengguna tahu bahwa catatan yang telah diupdate itu seperti apa. Selanjutnya ada dev undo catatan yang gunanya untuk mengembalikan perubahan terakhir yang dilakukan pada catatan. Jadi kalau misal pengguna salah menambah, salah menghapus, atau salah memperbarui catatan, program ini bisa mengembalikannya ke kondisi sebelumnya. Alurnya ini, program akan mengecek di undo stack apakah ada tindakan atau tidak. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan bahwa tidak ada aksi untuk di-undo. Nah, di undo ini saya menggunakan konsep stack, yaitu last in first out, di mana jika undo stack ini tidak kosong atau ada isinya, program mengambil aksi paling terakhir dengan pop. Aksi ini bisa berupa tambah, hapus, maupun update.
Jika aksi yang diambil adalah tambah, maka program akan menghapus kembali catatan yang barusan ditambahkan. Jika aksi sebelumnya adalah hapus, berarti program perlu mengembalikan catatan yang telah dihapus. Nah, yang terakhir itu jika aksi sebelumnya adalah update, maka program harus mengembalikan catatan terbaru ini ke catatan terlama. Nah, jika setelah proses undo selesai, program menampilkan catatan yang berhasil dikembalikan supaya pengguna tahu perubahan mana yang telah dibatalkan. Selanjutnya ada develop aktivitas yang fungsinya ini untuk menampilkan riwayat aktivitas yang dilakukan pengguna di aplikasi ini. Jadi, saya menggunakan konsep QUI yaitu double-ended QUI atau DQ dengan max length 10 untuk menyimpan maksimal 10 aktivitas atau riwayat aktivitas. Jadi, jika pengguna melakukan lebih dari 10 ini, maka aktivitas yang paling lama akan otomatis terhapus dari antrian, mirip dengan antrian bergeser. Nah, terus fungsi ini akan dipanggil setiap kali pengguna melakukan tindakan di bagian ini. Nah, terus program akan mencatat waktu saat aktivitas dilakukan, lalu menyimpan waktu dan aktivitas ini ke dalam antrian QUI. Selanjutnya yang terakhir ada dev main yang nantinya akan memanggil login dan juga menu utama. Jika login ini berhasil, program akan menampilkan menu utama dengan tampilan tabel. Di sini juga pengguna bisa memilih pilihan menu dari 1 sampai 8. Dan juga pada pilihan menu ini dilengkapi dengan log aktivitas yang dimana tindakan dari pengguna ini akan disimpan dalam QUI yang nantinya akan ditampilkan pada menu ke-7. Dan juga di menu ke-8 ini, yaitu menu keluar, akan ditampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi catatan harian, semoga harimu menyenangkan dan produktif. Dan sisi penggunaan aplikasi ini akan di-break dan keluar dari program. Sekian saja penjelasan program saya. Terima kasih.